Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu kembali dengan saya di sini, Bu Retno ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan gambar vektor ya. Hari ini semua sudah lengkap ya? Sudah. Sebelum kita mulai, kita mengulang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang scanning gambar. Kita lihat di sini, perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ya, kalian perhatikan gambarnya sama tidak? Sama ya. Gambar ini sekilas terlihat sama. Ini memang gambar sama, tetapi bedanya apa di sini? Ini adalah gambar vektor, yang ini adalah gambar bitmap. Dari yang kalian amati di sini, beda antara gambar vektor dengan gambar bitmap itu apa? Ya, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat video, kita simak bersama-sama video tentang perbedaan antara gambar vektor dengan gambar bitmap. Jumpa lagi di channel Matrix School. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu bitmap dan vektor. Sebelum kita membahas perbedaan keduanya, akan kita bahas dulu pengertian dari vektor dan bitmap itu sendiri. Nah, vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Gambar dengan format vektor memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan format bitmap atau raster adalah representasi dari citra grafis. Bitmap terdiri dari titik-titik yang tersusun dan tersimpan di dalam memori komputer. Sekarang lanjut ke materi berikutnya. Nanti yang akan kita pelajari di sini adalah menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Materinya adalah desain gambar vektor. Sebelum kita mulai lebih jauh, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasarnya. 3.6 KD-nya menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. 4.6 menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor untuk keterampilan yang nanti kalian akan pelajari. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu 3.61 menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor. Yang kedua, membandingkan gambar berdasarkan fitur. Untuk keterampilannya, mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar vektor. Kemudian yang berikutnya menunjukkan gambar vektor hasil pengolahan. Pertama, kita lihat pengertian dari desain vektor tersebut. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dengan garis dengan menggunakan rumus matematika tertentu ya. Jadi grafis berbasis vektor adalah gambar yang tersusun atas pola garis dan bentuk geometris atau kurva. Tipe extension filenya di sini file gambar berbasis vektor antara lain berekstensi EPS atau Encapsulate PostScript dan CGM Computer Graphic Metafile. Kita lihat dari segi kelebihan dan kekurangan desain vektor. Yang pertama, kelebihan grafis vektor. Ruang penyimpanannya untuk objek gambar lebih efisien ya. Kemudian grafik dengan tipe vektor merupakan gambar yang dibentuk oleh objek berupa garis dan kurva. Kualitas hasil gambar dari tipe vektor tidak bergantung pada resolusi gambar. Untuk menyimpan file tipe vektor hanya memerlukan ruang penyimpanan yang relatif kecil. Format penyimpanan file pada umumnya seperti EPS dan BMF. Pilihan gambar grafik yang paling tepat untuk mengolah atau membuat gambar logo atau gambar setting percetakan. Objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilan. Dapat dicetak pada resolusi tertinggi printer Anda. Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan.
Berikutnya kita lihat dari segi kekurangan grafis vektor. Kekurangan dari grafis vektor nih ya, tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari desain grafis berbasis vektor. Kemudian kegunaan desain vektor. Gunanya di sini ya, desain vektor banyak digunakan untuk membuat desain-desain yang membutuhkan solidaritas bentuk, warna, dan fleksibilitas ukuran, seperti logo dan letterhead. Kemudian yang kedua, desain vektor memungkinkan Anda untuk lebih mengeksplorasi kemampuan dalam membuat bentuk, memilih warna, mengatur tata letak, dan berbagi elemen-elemen dasar desain lainnya. Yang ketiga, desain vektor memungkinkan Anda menampilkan identitas diri Anda secara personal dalam karya desain yang Anda kerjakan. Yang keempat, desain vektor memungkinkan Anda menampilkan identitas diri Anda secara personal dalam karya desain yang Anda kerjakan. Sekarang kita lihat program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Berikutnya kita lihat di sini pengenalan dari interface CorelDRAW ya. Nanti kita coba bersama-sama menggunakan software aplikasi CorelDRAW. Interface CorelDRAW ini ya. Ini Ibu pakai CorelDRAW Graphics Suite X7 ya, atau 17. Fungsi dari CorelDRAW. Jadi aplikasi CorelDRAW berfungsi juga untuk pertama, satu, membuat desain logo. Yang kedua, membuat desain brosur, poster, dan undangan. Kemudian membuat desain sampul buku. Kemudian membuat ilustrasi, ya. Kemudian membuat kartun juga. Kemudian kita mulai mengenal tools ya, mengenal tools yang ada di dalam CorelDRAW. Ini adalah tampilan awal ketika kita menjalankan software aplikasi CorelDRAW. Ini ya, di sini nanti sambil bisa dipraktekkan, kita akan buka program Corel. Di sini adalah blank new document. Jadi dokumen awal ketika kita nanti akan membuat CorelDRAW. Ini juga tampilan. Nah, ini adalah interface awal lembar kerja, tampilan utama CorelDRAW. Di sini Ibu kasih keterangan di sini ya, A, B, C, D, E, F, G. Ini untuk keterangan nama-namanya. Nanti Ibu bagikan juga modulnya agar kalian bisa dipelajari juga dipraktekkan. Ini ya, ini keterangan dari gambar tersebut. Kalau toolbox di CorelDRAW kita akan bekerja dengan yang namanya toolbox. Toolbox ini istilahnya kalau kita tukang, ini adalah alat-alatnya ya. Alat-alat untuk dipakai membuat logo, membuat desain, membuat poster, membuat undangan, ini ya toolbox. Sudah sampai di sini tadi Ibu sudah jelaskan tentang gambar vektor ya, juga software aplikasi yang berbasis vektor ya. Setelah ini kita akan coba praktek bersama-sama ya, praktek bersama-sama kalian mengenal interface dari CorelDRAW. Jangan lupa tugas dikerjakan, kalian belajar lebih giat lagi agar apa? Supaya kalian lebih bisa memahami juga mengaplikasikan dari program CorelDRAW ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai ketemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!